adik-adik mahasiswa kalau ada yang bergabung di sini dalam acara OS Indonesia National Chapter Talk Series keempat pada hari ini Jumat 20 Agustus 2021 yang masih digelar secara online. Puji syukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk hadir di dalam acara yang nanti akan diisi oleh para wanita, para perempuan-perempuan hebat Indonesia yang sudah berkiprah di bidang keilmuannya masing-masing. Terima kasih jika Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa memberikan waktunya untuk bergabung di acara ini. Masih dalam nuansa kemerdekaan 17 Agustus, mari kita teriakkan pekik kemenangan kita 3 kali. Merdeka! 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 Iya. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara kita siang ini. Jadi yang pertama ada pembukaan, kemudian kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Presiden OS Indonesia, keempat nanti ada profil OS, dan kelima pemaparan pemateri dari pemateri pertama dan kedua, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang ketujuh adalah acara terakhir nanti ringkasan dan penutup. Para hadirin, izinkan saya membuka acara ini dengan memohon pertolongan dan penyertaan dari Tuhan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, mohon penyertaan Tuhan untuk jalannya acara siang ini. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, Bu Dini? Masih di mute ya? Oke, terima kasih. Sudah dibukakan mute-nya. Kita memasuki acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Presiden OS Indonesia kepada yang terhormat Ibu Sri Fatmawati SSI MSc PhD. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu Bapak sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir di acara OS Indonesia Talk Series yang merupakan series yang keempat. Alhamdulillah sudah terlaksana sejak kebangkitan nasional ya tahun ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan. Alhamdulillah selama 76 tahun kita merasakan udara segar di negara yang merdeka berkat berkat jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Jangan lupa untuk tetap memanjatkan doa kita semua kepada seluruh pahlawan yang telah mengabdikan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan bangsa ini. Kemudian Ibu Bapak yang hadir, acara OS Indonesia Talk Series ini bukan hanya ditujukan kepada perempuan saja ya. Jadi untuk semua lapisan masyarakat kami hadir sebagai anggota OS di Indonesia untuk sharing tentang keilmuan para perempuan peneliti. Jadi narasumbernya perempuan yang merupakan anggota OS gitu. Dan kali ini hadir bersama kita 3 perempuan hebat dalam bidang teknik sipil. Tadi ada Bu Probo Hardini ya, juga nanti ada Bu Ervina dan Ibu Monita, tiga-tiganya luar biasa ya. Jadi behind the scene kita membahas tentang teknik sipil ya, di mana kita tahu mungkin di kehidupan sehari-hari teknik sipil itu lebih dekat pada laki-laki, tapi beliau-beliau ini subhanallah ya sudah berkiprah dalam keilmuan teknik sipil. Tentunya kali ini ada 2 ya tentang infrastruktur ya, tentang bandara gitu ya, tentang transportasi gitu. Itu dari Bu Ervina, dan ada Bu Monita yang tentang teknologi beton ya di lahan gambut. Itu tadi kami bahas sebentar ya. Saya pun sebagai seorang kimiawan ya tidak begitu paham. Selama ini beton itu atau sipil itu hanya dalam bayangan kami tidak jauh-jauh dari bangunan begitu ya. Tapi insya Allah insight kita akan lebih luas lagi, perspektif kita akan lebih lebar lagi terkait dengan teknik sipil ini dengan hadirnya 2 narasumber yang tentunya sangat-sangat expert di bidangnya masing-masing. Ibu Bapak sekalian, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan dari OS Indonesia. Semoga OS Indonesia hadir membawakan banyak manfaat, tidak hanya bagi perempuan, tidak hanya bagi ilmuwan, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Presiden. OS atau Organization for Women in Science in the Developing World, Indonesia National Chapter adalah bagian dari OS Internasional yang berpusat di Italia. Dan Indonesian Chapter ini mempunyai tujuan untuk menginisiasi perempuan Indonesia untuk berbudaya keunggulan ilmiah, kemudian mendukung ilmuwan-ilmuwan perempuan dalam berbagai perannya termasuk dalam keluarga, dan juga berkontribusi dalam pemersatuan bangsa. Kegiatannya meliputi pengembangan kapasitas bagi anggota, termasuk memberikan pelatihan keterampilan, kepemimpinan, dan kesempatan untuk berjejaring, serta ada pelatihan-pelatihan guru di daerah terpencil dan remaja-remaja perempuan. Berikut gambaran profil OS Indonesia Chapter. Monggo videonya.
Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Tanah airku tidak kulupakan, dan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Ya, demikian sekilas gambaran tentang profil OUS Indonesia Chapter. Baiklah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, sektor pariwisata memberikan sumbangan devisa yang sangat signifikan. Tetapi seringkali sektor ini juga belum diberikan perhatian yang mencukupi untuk pengembangannya. Dan salah satu pendukung berkembangnya pariwisata adalah infrastruktur transportasi. Di masa pandemi seperti ini, bagaimana peran infrastruktur transportasi, kemudian juga sistem transportasinya nanti untuk mendukung pengembangan pariwisata. Bersama pembicara kita yang pertama, kita akan mendapatkan jawaban dan gambaran tentang infrastruktur transportasi dalam perkembangan pariwisata. Pembicara pertama kita adalah Insinyur Ervina Ahyu dan Nari, MA, PhD. Beliau adalah staf pengajar di ITS. Beliau insinyur dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, kemudian Master in Civil Engineering pada tahun 2004 dari School of Civil and Environment Engineering, University of New South Wales, Australia, dan beliau mendapatkan gelar PhD dari Department of Civil Engineering, University Teknologi Petronas, Malaysia. Ibu Ervina banyak berkonsentrasi pada penelitian dengan topik teknik transportasi udara dan bandara. Kemudian beliau juga mendapatkan banyak fellowship dan beberapa di antaranya
di tahun 98 dari Swedish International Development Agency, kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2003 Master Full Scholarship dari Australian Development Scholarship, kemudian tahun 2006 dari Clean Air Initiative and Indonesia Ministry of Environment, kemudian PhD Full Scholarship dari University Teknologi Petronas Malaysia, dan 2017 the third Humboldt College Indonesia, International Collaboration of ASEAN Researcher, dan pada tahun 2019 beliau mendapatkan dari Harvard University Malaysia. Baik, sambil Bu Ervina mempersiapkan paparannya yang saya yakin akan memberikan gambaran yang sangat berarti tentang bagaimana peran infrastruktur transportasi pada pengembangan sektor pariwisata. Saya sampaikan bahwa untuk sesi tanya jawab dan diskusi nanti bisa dilakukan setelah pemaparan kedua pembicara kita, kemudian bisa nanti disampaikan juga secara langsung ataupun bisa melalui fasilitas chat. Untuk fasilitas chat nanti bisa selama pemaparan, jadi nanti akan saya usahakan untuk saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Baik, monggo saya persilahkan kepada yang terhormat Ibu idola saya, Ibu Ervina Ayudanari. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, adik-adik semua, terima kasih sudah bergabung dalam acara. Maaf, salah share sebentar. Terima kasih sudah bergabung di dalam acara OWSD yang memang di sini merupakan gabungan dari peneliti wanita, bukan objeknya wanita yang diteliti, tetapi kita para peneliti yang bergabung di sini dengan maksud untuk bisa lebih bisa bersinergi di dalam mengembangkan keilmuan kita semua. Baik, di sini sudah terlihat ya Bu Dini screen saya? Sudah. Ya, terima kasih. Di sini kita akan mencoba untuk kami dari teknik sipil mencoba untuk menyampaikan apa yang kira-kira mungkin bisa menjadi satu ide atau satu persiapan dengan adanya pandemi ini. Jadi di sini saya mencoba mengangkat topik berjudul infrastruktur transportasi sebagai pendukung pariwisata. Nah, pariwisata sebagai kegiatan ekonomi bergantung pada transportasi untuk membawa, maaf, ini saya belum diinikan slideshow-nya. Sebagai kajian dari kegiatan yang mungkin akan menjadikan kita semua mempersiapkan diri terkait dengan apa yang perubahan perilaku perjalanan. Mohon maaf ini saya terpaksa harus stop share dulu Bapak Ibu. Bu Dini, ini saya sudah nampakkah atau masih belum? Belum, Bu. Belum, baik. Oke.
Saya coba dari saya apa ya, Bu? Sudah bisa, Bu? Lewat saya enggak apa-apa? Saya screen ya, Bu? Ada sedikit perubahan di sini sehingga Oh, saya perlu untuk menyampaikan langsung di sini. oke. Sudah? On proses, Bu. Ya, Oke. keluar. Ya, terima kasih. Baik. Nah, di sini kegiatan yang tourism ini terkait dengan, aduh maaf ini kenapa kok saya langsung jalan terus. Kita langsung saja bahwa ada terkait Sistrana sendiri, ini ada pengembangan yang terkait dengan sustainable goals. Nah, sustainable goals sendiri ini merupakan bagian dari program dari PBB yang akan memberikan arahan dari setiap pembangunan untuk mencapai beberapa perkembangan ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini untuk Bappenas sendiri sudah membuat suatu pencanangan ya di dalam pengembangan infrastruktur. Ini ada infrastruktur development highlight yang tujuannya adalah untuk mencapai 10 dari 17 goals dan dari infrastruktur transportasi itu sendiri di dalam mencapai 10 goals ini ada yang harus disiapkan yaitu antara lain national road connectivity, toll road, railway, air transport dan sea transport connectivity. Di dalam perencanaan ini tentunya perlu adanya suatu dana. Nah, di sini infrastruktur untuk basic service yang masuk di dalam anggaran APBN, sedang lainnya harus diusahakan oleh swasta. Nah, dalam kaitannya porsi yang besar infrastruktur ini yang harus disediakan oleh swasta ini, maka kita perlu adanya kolaborasi. Ya, kolaborasi dengan pihak swasta yang menurut saya akan lebih bisa mengaitkan dengan berbagai hal, termasuk juga di sini adalah peningkatan ekonomi masyarakat adalah dari ini sektor pariwisata. Ya, jadi di sini karena semua pariwisata di sini terkait dengan mulai dari pengusaha yang terkait dengan lokasi wisatanya, kemudian juga pariwisata perhotelan, kemudian restoran dan sebagainya itu semua adalah swasta. Nah, di sini artinya kita harus mengembangkan kerjasama seperti itu. Di sisi lain, kalau kita mau melakukan penelitian yang terkait dengan transportasi, ini sebenarnya kalau kita bicara dengan transportasi, kita belum bisa mencapai belum ada dana untuk studi jaringan karena prioritas riset nasional masih kepada vehikelnya. Nah, mungkin nanti saya titip ke Bu Presiden bahwa mungkin bisa membawa ide untuk bahwa PRN di sini harus masuk juga dalam jaringannya karena kalau vehikelnya sendiri kalau kita bicara tentang teknologi kendaraannya ini
mungkin tidak banyak ya yang akan mencapai pada daerah-daerah tertentu, kecuali memang di sini akan dibangun teknologi drone dan sebagainya untuk terkait dengan logistik. Kemudian di sini kita bisa ketahui bahwa perkembangan sektor transportasi sendiri memang perlu jangka waktu yang lama. Nah, dari sini kita melihat bahwa dengan luasan Indonesia yang cukup besar, yang mencakup lebih dari 13.000 pulau yang ada, dan alam yang sangat indah ini perlu kita pikirkan bagaimana kita membangun jaringan transportasi tersebut. Nah, sekarang kita masuk terkait dengan tourism. Nah, tourism sendiri ini data tahun 2018 ya, bahwa peningkatan kedatangan wisatawan asing ke Indonesia ini cukup besar, dan untuk wisatawan asing ini otomatis akan difasilitasi oleh transportasi udara. Artinya harus banyak bandara-bandara yang terkoneksi satu sama lain. Nah, sementara ini dengan adanya pandemi, konektivitas tersebut menurun. Di sini dengan adanya penurunan kedatangan turis itu sendiri akhirnya menurunkan pendapatan negara. Jadi tourism dari revenue sendiri ini begitu tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi ini menurun drastis. Nah, apakah kita akan membiarkan hal ini? Maksud saya, ya sudah, kalau udah turun ya sudah gitu ya, kan tidak seperti itu. Tetapi kita harus melihat peluang lain. Nah, apa peluang lain itu? Kita lihat terkait dengan konektivitas. Nah, yang pertama di sini adalah, maaf. Ibu nuwun sewu, Bu Ervina. Ya. Kalau misalnya di slideshow agar lebih luas, agar lebih lebar screen-nya. Oh, ini belum ya? Baik, maaf. Saya stop share dulu, berarti saya share-nya tadi salah. Bentar ya, Ibu. Sudah Kak Ibu? Belum? Belum yang lebih Belum. ya, belum ya. Oke. Ini kalau banyak layar gini ini emang membingungkan buat saya. Yang ini sudah Ibu? Belum keluar, Bu. Oh, belum keluar. Sudah? Diproses. Oh, saya Ya, proses. ya, sempurna. Nggih, Bu. Baik. Nuwun sewu, monggo nggih. Baik. Maaf. Nah, di sini Nah, ini kalau kita lihat ada perubahan pergerakan dari sebelum COVID dan saat COVID. Jadi artinya jumlah pergerakan pesawat dari bandara-bandara yang ada di ibu kota provinsi, 34 ibu kota provinsi ini terjadi suatu perubahan. Ini yang harus kita lihat bahwa perubahan ini mungkin akan berdampak ke belakangnya akan adanya suatu perubahan pola perjalanan juga. Kemudian berikutnya adalah bahwa kita lihat
ada daily time spent on media. Jadi ada data tahun Januari 2021 terkait dengan penggunaan internet. Artinya di sini bahwa dengan adanya pandemi ini, jaringan internet di seluruh Indonesia hampir sudah terbangun, ya, karena kita semua harus melakukan pertemuan online dan sebagainya. Dari sini kita bisa melihat juga bahwa ada infrastruktur IT yang mungkin nanti bisa kita manfaatkan di dalam kita mengembangkan sektor pariwisata. Sebentar, saya kembali ke slide ya tadi. Nah, infrastruktur IT ini yang penting adalah kalau untuk transportasi, kalau kita ingin membangun jaringan, ini adalah big data. Karena pergerakan penumpang di sini akan sangat mempengaruhi data pergerakan. Nah, kalau kemudian kita ingin melakukan suatu pengembangan jaringan transportasi untuk pariwisata, ini saya sedikit memberikan suatu ilustrasi terkait dengan transportasi pariwisata di Halmahera Selatan. Nah, di Halmahera Selatan itu alamnya sangat bagus dan ada 4 pulau yang bisa dijadikan destinasi wisata. Dan memang sudah terkenal kalau Bapak Ibu nanti melihat di mana di web. Nah, ini memang alamnya cukup bagus dan tapi masalahnya adalah bahwa akses ke sana masih agak susah. Jadi dalam gambar yang pertama ini adalah akses dari Pulau Bacan di Halmahera Selatan menuju ke Pulau Obi, Pulau Widi tidak terakses, dan Pulau, maaf ini tadi saya lupa, Makian di utara. Ini masih difasilitasi oleh kapal laut atau ferry kecil yang mau tidak mau di sini bandaranya itu, sebentar saya tunjukkan, di sini bandaranya itu ada di ujung sini, pelabuhannya ada di ujung sebelah timur dari pulau. Nah, jadi di sini travel time-nya menjadi cukup lama dan saya rasa menjadi tidak nyaman buat turis, ya. Kemudian di sini kalau kita lihat ada Pulau Makian, kemudian ini ada Pulau Widi, dan yang berikutnya, maaf. Ini ada Pulau Obi di sini. Nah, ketiga pulau apabila difasilitasi dengan seaplane, jadi pesawat yang bisa mendarat di laut, karena pulau-pulau tersebut mempunyai lautan yang cukup luas dan juga sudah ada dermaganya. Ini apabila difasilitasi dengan seaplane, maka pulau-pulau tersebut akan sangat mudah untuk diakses oleh pengunjung. Maaf, ini saya kok nge-slide terus. Baik. Aduh, ini ada sedikit error. Baik, saya pause dulu. Nah, jadi secara umum ringkasannya adalah infrastruktur merupakan bagian dari rencana pemerintah, jadi sudah ada planning ke arah sana. Kemudian ada pandemi yang merubah pola perjalanan, di mana di sini mungkin orang sudah mulai tidak melakukan perjalanan jarak jauh, tetapi melakukan secara virtual untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, dan artinya di sini bahwa penyelesaian tugas ataupun meeting itu bisa dilakukan dari mana saja. Nah, ini menurut saya ini sebagai suatu potensi dari pengembangan lokasi wisata, karena orang bisa sambil berwisata dia tetap melakukan tugas-tugas kantornya. Jadi berganti suasana dan sebagainya. Kenapa tidak? Karena semua informasi sudah semua jaringan internet sudah terbangun. Baik, ini metode yang kemudian saya coba untuk angkat di sini adalah bahwa sebagai economic driven, tourism ini akan
banyak menggerakkan kegiatan-kegiatan di daerah terkait dengan mungkin ada UMKM terhadap kulinernya, kemudian souvenir, dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa meningkatkan ekonomi daerah setempat. Nah, untuk itu mungkin ada sedikit konsep yang saya tawarkan. Pertama di sini adalah kita melakukan planning, maaf, terlalu cepat ini. Planning di sini perencanaan termasuk dalam perencanaan kerjasama dan rencana pengumpulan data. Tadi pengumpulan data mungkin bisa kita kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi daerah dan peneliti-peneliti di daerah, dan kerjasama di sini termasuk juga dengan Pemda dan kemudian para pengusaha lokal untuk bisa mendukung rencana pengembangan fasilitas transportasi tersebut. Kemudian langkah berikutnya adalah estimating, di mana perkiraan pergerakan orang dan barang terkait logistik, kesehatan, dan pendidikan, karena ini juga mendukung. Jadi secara tidak langsung pada saat kita membangun akses transportasi untuk pariwisata yang menjadi economic driven, kita juga secara tidak langsung membuka akses untuk kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah. Nah, berikutnya di sini adalah langkah berikutnya adalah rencana yang perlu dikembangkan. Ini adalah setting terkait dengan bagaimana mempromosikan lokasi visata. Nah, saya harapkan di sini di dalam promosi itu kita benar-benar memanfaatkan teknologi IT yang sudah berkembang terkait dengan VR, kemudian sosmed juga, karena hampir semua orang sudah mengakses sosmed. Kemudian ada cloud computing, di mana di sini mungkin dari teman-teman yang IT akan lebih paham ya. Saya tidak bisa menjelaskan lebih detail bagaimana kita menyiapkan berbagai rute alternatif. Jadi yang membuat seseorang itu percaya untuk hadir, untuk datang melakukan perjalanan di suatu daerah itu apabila kita bisa melihat, oh rute kita ke sini loh. Nah, sementara ini yang kalau kita misalnya melakukan perjalanan, Google Map itu hanya memungkinkan kita kalau menggunakan kendaraan pribadi. Tapi begitu kita menggunakan kendaraan umum, kita kan nggak tahu yang dipilih rute kendaraan umum itu mana. Ya, ini yang kadang-kadang menjadikan perasaan tidak nyaman buat turis karena kita tidak tahu rutenya di mana. Nah, beda kalau kita misalnya mengakses informasi transportasi untuk di negara-negara yang berkembang seperti Malaysia, Australia, kemarin saya coba juga, itu langsung kita lihat misalnya kita dari suatu kota ke kota lain, itu rutenya langsung jelas karena di sini informasi itu real time dengan rute yang dipilih oleh kendaraan umumnya. Nah, terkait dengan prokes tadi sempat ditanyakan sama Bu Fatma sebelum kita ada acara dimulai tadi. Nah, prokes di sini ini mungkin dari masing-masing pihak hotel dan transportasi ini memang sudah menerapkan hal itu ya. Jadi dengan adanya akses peduli lindungi ini sangat mudah sekali untuk dicek apakah seseorang tersebut punya historis terkena COVID atau tidak, atau penyakit lainnya yang mungkin bisa menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat yang ada di sekitar pariwisata tersebut. Nah, berikutnya adalah terkait dengan security. Nah, terkait dengan security ini adalah keamanan data. Kita kalau mengakses data, meregisterkan diri kita untuk membeli membeli tiket dan sebagainya, ini perlu ada suatu pengamanan ya, sehingga kita juga sebagai wisatawan juga akan merasa lebih secure. Dan kemudian ada penguatan emergency system ini yang sering kadang-kadang terlupa. Jadi kalau ada kecelakaan-kecelakaan di transportasi laut atau kemudian ada ya banyak hal ya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ini sebisa mungkin bisa dihindari dengan adanya emergency system. Emergency system ini bisa macam-macam ya, mulai dari kelalaian kendaraan atau kelalaian
sistem yang ada, misalnya jaringan tersebut ada longsor dan sebagainya, ini bisa langsung real time diinfokan kepada masyarakat, sehingga orang tidak merasa rugi bahwa udah jauh-jauh datang ternyata tidak bisa menuju destinasi yang diharapkan. Nah, bagaimana dengan kriteria di dalam pembangunan sektor transportasi ini? Yang pertama adalah harus transparan, kemudian consistently applied. Data yang diangkat ini adalah merupakan data yang terbangun oleh rekaman yang real, jadi bukan masalah pengumpulan data ini juga ada masalah. Nah, kalau memang misalnya kita bisa connect dengan Google, ini mungkin kita akan bisa mendapatkan data yang lebih real. Kemudian free of qualitative judgment, ini kadang-kadang pembangunan sektor transportasi sering ada emosi dari penguasa setempat. Saya mau ada bandara di kabupaten saya. Nah, ini sering terjadi hal-hal seperti itu. Nah, padahal kita harus berpikir bahwa infrastruktur transportasi itu mahal. Kalau memang potensi itu belum ada atau belum bisa ditingkatkan, nah mungkin kita harus hati-hati. Kemudian comprehensive but simple, reflective of purpose of travel, dan seterusnya, di mana yang menjadi kriteria indeksnya adalah air connectivity. Jadi bagaimana nilai konektivitas, indeks konektivitas antar destinasi itu bisa terukur. Nah, sebagai concluding remark di sini, yang penting ini adalah fasilitas. Nah, fasilitas di sini adalah bahwa improve facility itu akan, improve facility di sini akan menarik turisme untuk datang, ya. Dan kemudian yang penting di sini yang perlu disiapkan oleh kita, baik peneliti maupun para regulator di sini adalah bagaimana kita membangun aksesibilitasnya dan aturan dan regulasi yang penting untuk diterapkan di dalam persiapan jaringan transportasi. Nah, apabila ada yang kurang, Bapak, Ibu, Mas, Adik, semua bisa menghubungi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi selama presentasi, ada gangguan-gangguan yang tidak direncanakan. Baik, terima kasih Bu Dini. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Tadi ada satu hal yang banyak hal sebenarnya, tapi satu hal yang tadi sangat menarik buat saya, bagaimana sesuatu hal yang sebenarnya itu harusnya menjadi masalah, tetapi itu dilihat dari sisi perspektif positifnya gitu. Ketika orang tidak bisa melakukan kerja di office, kemudian ditarik sisi positifnya menjadi satu hal yang positif untuk pengembangan pariwisata. Ya. Sangat menarik. Terima kasih Bu Ervina. Baiklah, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati, pembicara kedua kita adalah seorang perempuan hebat yang dia berkonsentrasi dengan material, kemudian dan teknologi beton untuk riset-riset yang digelutinya. Baik, saya akan bacakan dahulu CV dari beliau. Jadi pembicara kita yang kedua adalah Dr. Monita Olivia MSc. Beliau adalah staf pengajar dari Universitas Riau, memperoleh pendidikan gelar pendidikan S1-nya dari Teknik Sipil UII, kemudian Master MSc in Structural Engineering dari Structural Engineering UMIS, United Kingdom, dan beliau menyelesaikan PhD-nya pada tahun 2011 dari Civil Engineering Curtin University, Australia. Konsentrasi penelitian pada bidang teknologi beton, kemudian beton geopolimer, durabilitas, dan limbah beton berkelanjutan. Beberapa penghargaan yang tercatat di sini antara lain pada tahun 2016 sebagai first winner dari PKM CSR Award, kemudian dan juga dari alumni reference group silver member achievement-nya. Kemudian pada tahun 2017 Ibu Monita mendapatkan bronze medal untuk best paper award
pada Green Construction and Engineering Education Conference, dan pada tahun 2019 beliau mendapatkan the first Best Presenter Result Seminar in Advanced Material dari Kemenristek Dikti, kemudian juga Gold Medal dari World Innovation Intellectual Property Association Special Award, dan Silver Medal dari China International Exhibition of Invention. Ya, begitu banyak prestasi yang diperoleh dari Ibu Monita. Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, menurut data Global Wetland, Indonesia itu mempunyai luasan gambut kedua terbesar di dunia. Dan oleh karenanya keberadaannya tidak bisa kita hindari dan harus diatasi dengan perekayasaan. Dan salah satu yang berperan adalah ibu kita yang satu ini. Bagaimana nanti tentang teknologi beton dan teknologi beton yang tepat, dan bagaimana penggunaan beton yang disesuaikan dengan lahan-lahan gambut. Mari kita simak pemaparan dari pembicara kedua kita, Ibu Dr. Monita Olivia, MSc. Dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih. Saya share screen dulu, Bu. Sambil Bu Monita mempersiapkan presentasinya, saya informasikan kembali untuk sesi tanya jawab diskusi nanti akan diadakan setelah pembicara kedua mempresentasikan paparannya, dan bisa melalui fasilitas chat atau nanti bisa langsung dengan raise hand. Terima kasih. Monggo lanjut, Ibu Monita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita bersama. Yang saya hormati Ibu Presiden OS Indonesia National Chapter, Dr. Sri Fatmawati, Ibu Dr. Ritma Leni, Ibu Dr. Ervina, Ibu Dr. Probohardini, dan juga bagi ibu-ibu anggota OS Indonesia, Bapak Ibu peserta talk series pada hari ini, dan juga mahasiswa Friends of OS yang hadir, yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai atau berbincang ya tentang teknologi beton di lingkungan gambut. Sebelum saya mulai, jadi saya ingin menceritakan tentang grup riset kami, Sustainable Concrete Technology atau Sustain Contact. Ini ada di Departemen atau jurusan Teknik Sipil Universitas Riau. Situ kita bekerja sama dengan kolega-kolega dari Universitas Riau dan juga dari beberapa universitas lain di Indonesia. Saat ini kita sedang menjajaki kerjasama dengan universitas di luar negeri seperti di Malaysia, kemudian di Arab Saudi, serta di Australia. Nah, ini adalah hasil kegiatan kami Bapak Ibu selama sekitar dari tahun 2013 sampai 2021. Itu bersama-sama kami telah menghasilkan sebanyak 75 orang lulusan S1, S2. Kemudian juga ada 18 tim yang didanai oleh Belmawa. Kemudian ada 2 program World Class Professor yang kita dapatkan hibahnya. Ada Innovation Award, 5 usulan paten, dan juga pengabdian, serta Best Paper Awards. Nah, Bapak Ibu, ini saya tunjukkan roadmap penelitian. Sebenarnya kami awalnya dari tahun 2005 telah meneliti mengenai pemanfaatan limbah agroindustri untuk blended atau geopolimer. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2007, kemudian 2012, 2014 dan seterusnya, hingga tahun ini kita juga melaksanakan penelitian terkait dengan durabilitas, kinerja lingkungan, dan masa layan beton di lingkungan gambut. Tahun ini kita mendapatkan 2 grant dari DRPM, Grant World Class Research, dan juga PDUPT. Nah, endpoint-nya adalah tahun 2025 untuk produk maupun recommended practice limbah agroindustri di lingkungan gambut. Nah, dalam perjalanannya kita juga mendapatkan beberapa award, Best Paper Award,
bekerja sama dengan mahasiswa dan juga telah menghasilkan buku. Mudah-mudahan tahun berikutnya kita sudah bisa melakukan uji lapangan ya, untuk produk ini. Nah, berbicara tentang gambut, kita harus melihat garis yang sangat besar ya, frame-nya itu ekosistem lahan basah. Nah, yang disebut lahan basah itu daerah rawa, payau, perairan, menurut Konvensi Ramsar pada tahun 1971. Nah, di Riau sendiri dapat dilihat bagian dari lahan basah itu ada 4 yang paling utama. Yang pertama adalah rawa gambut dengan luas sekitar 2,22 juta hektar. Kemudian daerah aliran sungai sekitar 66.000 hektar, kawasan mangrove, dan juga pesisir 3.200 kilometer panjangnya. Nah, melihat luas lahan gambut yang sedemikian besar, tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita membuat konstruksi di lingkungan gambut. Nah, ini adalah data ya dari Pantau Gambut. Memang ada beberapa provinsi yang memiliki lahan gambut besar selain Riau, yaitu Jambi, Sumatera Selatan, dan kemudian di Kalimantan serta Papua. Nah, ini beberapa tahun belakangan ini ada kasus-kasus kebakaran hutan, kemudian restorasi juga dilakukan. Ini semua karena kita memiliki lahan gambut yang cukup besar. Untuk pembicaraan hari ini, saya mengambil outline. Yang pertama kita akan bicara tentang karakteristik gambut, yang kedua permasalahan konstruksi, dan yang ketiga teknologi beton. Nah, gambut itu sendiri merupakan tanah artifisial. Kalau kita tahu di teknik sipil biasanya memerlukan treatment atau treatment seperti stabilisasi ya untuk memperbaikinya. Nah, gambut itu berdasarkan lingkungan pembentukan itu dibagi dua, yaitu gambut ombrogen dan topogen. Jadi gambut di lingkungan yang hanya dipengaruhi oleh air hujan itu disebut gambut ombrogen. Sedangkan yang topogen itu terdapat di lingkungan yang mendapat pengayaan air pasang. Jadi kalau ada sungai, kemudian laut gitu ya, itu topogen. Nah, berdasarkan proses dan lokasi pembentukan, ini ada gambut pantai, gambut pedalaman, dan gambut transisi. Kalau di Riau, daerah mainland atau di daerah sini, dataran, itu gambut pedalaman biasanya. Karena gambut yang terbentuk itu tidak dipengaruhi oleh pasang surut. Tetapi di beberapa pulau di Riau, ya seperti di Bengkalis, itu ada gambut yang terbentuk dekat pantai. Jadi gambutnya langsung bertemu dengan air laut. Nah, kemudian ada lagi gambut transisi, ini terbentuk di antara kedua wilayah. Tapi yang perlu kita ingat mengenai gambut ini adalah berdasarkan tingkat kematangan. Jadi ada gambut yang matang sekali, saprik namanya, itu coklat tua, kandungan seratnya rendah, kecil dari 15%, warnanya hitam. Sedangkan gambut yang setengah matang, itu setengah lapuk, coklat, seratnya 15-75%. Sedangkan gambut fibrik, itu gambut belum lapuk ya, seratnya 75%. Nah, kalau di konstruksi ini dia yang penting karena gambut itu ada kedalaman juga, jadi terbagi atas kedalaman 50 sampai 100 cm itu gambut dangkal, gambut sedang setelah itu, dan paling dalam sekitar 300 cm. Nah, kalau gambut dangkal ini biasanya dikupas atau diganti dengan tanah timbun. Tetapi kalau gambut sangat dalam, lebih dari 3 meter, ini akan sulit menggantinya. Oleh karena itu perlu teknologi khusus seperti stabilisasi, menggunakan geotekstil, dan seterusnya. Ada beberapa pulau juga di Riau itu ingin membangun jalan, tetapi gambutnya sangat dalam, lebih dari 2-3 meter. Nah, terkait dengan gambut dalam, ini juga termasuk area konservasi. Sehingga dalam membuat konstruksi atau jalan di daerah tersebut perlu dipikirkan teknologi yang cocok. Selain hanya menggunakan atau membuat jalan di situ, tidak mungkin digali semua gambutnya, biaya sangat mahal, juga akan merusak ekosistem gambut. Nah, untuk konstruksi di lingkungan gambut ada beberapa kasus yang kami kumpulkan. Yang pertama, jelas daya dukung tanah sangat rendah, kompresibel, dan mudah dimanfaatkan. Karena banyak air, jadi kadar air itu bisa lebih dari 150%.
sehingga memang betul-betul daya dukungnya rendah. Dia mudah dimanfaatkan juga, begitu kena air juga akan loose. Selain itu, mikroorganismenya juga bervariasi. Nah, ini sebenarnya tidak mengganggu struktur kita, tapi dalam melakukan konstruksi kadang-kadang itu tidak rusak atau hilang. Yang lapuk, semakin banyak lignin yang lapuk, maka pH bisa semakin turun. Itu untuk gambut tropis, seperti tempat kita. Nah, kalau dilihat di gambar di sebelah kanan ini, sebagai contoh, itu pH rendah sekali, yaitu pH 1 dan 2, itu menyebabkan beton akan rusak permukaannya. Jadi kalau pH 3, pH 4, saat cukup kritis juga untuk merusak. Tapi kerusakannya cepat atau lambat itu tergantung dari jenis asam. Baik. Nah, karena belum ada model dengan asam organik, asam humat, maka mekanisme kerusakan beton di lingkungan asam itu masih diambil model dari asam